Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala rabbuna mudzakiran bidzalika fi qawlihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rabbuna jalla sya'nuhu
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال ربنا تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله تعالى بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jika dihitung maka terlalu banyak nikmat Allah yang mesti kita syukuri. Bahkan kata Allah kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kalian mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Sesungguhnya Allah adalah Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka alih-alih mensyukurinya, menghitungnya saja kita tidak mampu. Maka Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, jika kalian dituntut untuk mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan, tentu kalian tidak akan mampu mensyukurinya. Dan jika Allah hendak menyiksa kalian karena hal tersebut, tentu Allah mampu dan bisa untuk melakukannya. Akan tetapi Rabb kalian adalah Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka jamaah sekalian, di antara sekian banyak nikmat Allah yang patut kita syukuri dan yang pastinya akan ditanyakan pada hari kiamat nanti, tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, pada hari kiamat nanti semua nikmat itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat rasa aman. Nikmat rasa aman jemaah sekalian merupakan nikmat yang paling nikmat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Allah sebutkan ujian yang pertama kali adalah ujian rasa takut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat." Dan sungguh akan kami uji kalian dengan sedikit dari rasa takut, rasa lapar, kekurangan pada harta, kekurangan pada anggota keluarga, dan kekurangan pada buah-buahan. Maka rasa aman lebih baik daripada nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Al-Imam Fakhrul Razi rahimahullah ta'ala mengatakan, beliau menganalogikan, jika seandainya ada seekor kambing yang kakinya terluka, maka hanya tinggal hitung waktu saja sampai kakinya akan sembuh. Akan tetapi kalau ia diikat di suatu tempat yang dekat dengan sarangnya serigala, maka ia tidak akan makan sampai ia mati. Hal ini menunjukkan bahwasanya rasa takut itu lebih besar bahayanya daripada rasa sakit di dalam badan. Di dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum mu'afan fi jasadi." Siapa di antara kalian yang menjumpai waktu pagi hari dalam keadaan badannya sehat, aminan fi sirbi, ia merasa aman di rumahnya, indahu qutu yaumi, ia punya bekal makanan untuk hari itu, faka'annama hizat lahud dunya, maka kata Nabi, seolah-olah dunia dikumpulkan hanya untuknya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah,
Tadi pagi kita bangun dari tidur kita dengan kondisi yang alhamdulillah badan yang sehat. Makanan kita tercukupi di bawah naungan atap rumah kita, di tengah kehangatan istri dan anak-anak kita. Begitu pula jamaah sekalian, sepulang kita dari masjid ini nanti kita akan kembali menemui mereka, berkumpul lagi bersama keluarga kita, menikmati hidangan makan siang yang disiapkan istri kita, sembari bercengkrama dengan anak-anak kita. Namun jamaah sekalian, kebahagiaan yang sesederhana itu pun pada hari ini tidak bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina sana. Jamaah sekalian, sekarang saat kita sedang duduk di masjid ini, saudara-saudara kita di Palestina sana sedang digempur dengan rudal-rudal. Rumah-rumah mereka hancur berkeping-keping, menimbun keluarga-keluarga mereka di dalamnya. Palestina sekarang jamaah sekalian adalah tak ubahnya penjara raksasa. Mereka dikepung dari segala penjuru. Pesawat-pesawat tempur berterbangan di atas atap-atap rumah mereka, menghujani mereka dengan bom, dengan rudal, dengan gas air mata, meluluh lantakan bangunan-bangunan yang ada. Maka bayangkan jemaah sekalian, sepulang kita nanti ke rumah kita, kita menemukan ternyata rumah tempat berkumpulnya keluarga kita telah menjadi puing-puing, telah menjadi bangunan yang tidak berbentuk lagi. Dan bayangkan bila di antara puing-puing itu ada ayah bunda kita, di antara puing-puing itu ada istri yang kita cintai, di antara puing-puing itu ada bayi mungil anak-anak kita yang kita cintai, dengan badan yang bersimbah darah, dengan tubuh yang remuk dan nyaris tak berbentuk lagi. Maka bayangkan jemaah sekalian, jika malam nanti kita hidup dalam kondisi gelap gulita, tak ada tempat untuk kita bernaung, tak ada makanan apalagi minuman, tak ada pakaian hangat untuk mengusir rasa dingin, tak ada lagi keluarga untuk tempat berbagi suka dan duka. Dan bayangkan kalau semua itu kita lalui setiap hari jemaah sekalian. Bayangkan jika setiap hari pesawat-pesawat tempur itu tak henti-hentinya lewat di atas atap-atap rumah kita, dan kita tidak tahu kapan bom dan rudal-rudal itu akan menjatuhi rumah-rumah kita. Lalu bayangkan juga bagaimana perasaan kita jemaah sekalian jika dengan semua penderitaan itu ternyata tidak ada yang peduli dengan kita. Bayangkan jika dunia seolah membisu, seolah tidak pernah terjadi apa-apa di Palestina sana. Inilah kondisi jamaah sekalian yang tengah dialami oleh saudara-saudara kita kaum muslimin di bumi Palestina sana, di tanah Masjidil Aqsa, negerinya para nabi, negeri yang suci dan penuh keberkahan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Rabb kalian yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana Masjidil Aqsa ini adalah tempat yang penuh dengan keberkahan. Berikut juga tempat yang berada di sekitarnya. Maka jamaah sekalian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berita tentang mereka, tentang saudara-saudara kita di Palestina sana mungkin sudah lama pudar dari ingatan kita. Karena sudah lebih dari 75 tahun lamanya mereka dijajah dan dirampas hak-haknya oleh orang-orang Yahudi. Maka kemarin pada tanggal 7 Oktober tahun 2023, Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa yang menimpa orang-orang Palestina sana seolah-olah kembali mengingatkan kita yang sudah lama amnesia. Seolah-olah kembali mengingatkan kita bahwasanya ada saudara-saudara kita dari kaum muslimin yang kehidupan mereka tidak sebaik kehidupan kita, yang kebahagiaan yang bagi kita sederhana berkumpul dengan keluarga dan saudara-saudara kita adalah sesuatu yang kecil, adalah sesuatu yang setiap hari kita rasakan, tapi bagi mereka di sana itu adalah sesuatu yang luar biasa mahal. Maka jemaah sekalian, melalui mimbar ini kita ingin mengingatkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi laknatullahi alaihim
terhadap Palestina adalah kejahatan kemanusiaan yang sangat tidak beradab. Dan melalui mimbar yang mulia ini juga kita semua harus tahu bahwasanya apa yang dilakukan oleh mereka terhadap saudara-saudara kita di sana tidak lain karena mereka itu berikrar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka jemaah sekalian, peristiwa ini hendaknya semakin menyadarkan kita akan betapa besarnya permusuhan orang-orang Yahudi terhadap kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan hal tersebut di dalam firman-Nya, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu mereka tidak akan pernah rela kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Namun jemaah sekalian, ini merupakan salah satu fenomena keterpurukan umat Islam pada zaman ini. Fenomena keterpurukan umat Islam dan dijadikannya mereka sebagai bulanan-bulanan para musuh sebenarnya telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW sejak 14 abad yang lalu. Beliau SAW bersabda, "Yushakul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha." Nabi mengatakan akan datang suatu masa di mana musuh-musuh akan bersatu padu dan berlomba-lomba untuk memerangi kalian sebagaimana berebutnya orang-orang yang sedang menyantap makanan di atas nampannya. Faqala qail, maka kemudian salah seorang sahabat bertanya, "Wa min qillatin nahnu yawma idin ya Rasulullah?" Apakah karena kami pada hari itu jumlah kami sedikit ya Rasulullah? Apakah karena jumlah kaum muslimin pada hari itu sangat sedikit ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, "Bal antum yawma idin katsir, walakinnakum gusaa'un ka gusaa'is sayl." Akan tetapi jumlah kalian pada hari itu sangatlah banyak. Namun kata Nabi, kalian hanyalah bagaikan buih di lautan. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, setelah mengabarkan bahwasanya kaum muslimin akan mengalami keterpurukan seperti itu, Nabi SAW tidak lupa pula untuk memberikan solusi untuk mengakhiri keterpurukan tersebut. Beliau SAW bersabda, "Sallallahu alaikum dullan, sallallahu alaikum dullan." Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kehinaan atas kalian. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Kalian akan tetap berada di atas kehinaan itu. Artinya kehinaan tersebut tidak akan dicabut dari kalian oleh Allah hingga kalian kembali kepada agama kalian. Maka jemaah sekalian, solusi dari keterpurukan kaum muslimin zaman ini satu-satunya adalah kembali ke ajaran Islam yang benar. Kembali kepada ajaran Islam yang pertama kali adalah dengan menegakkan tauhid yang murni serta membersihkan segala bentuk kesyirikan. Maka jika itu sudah terrealisasi jemaah sekalian, maka saat itulah kejayaan umat Islam akan kembali kita capai sebagaimana Islam pernah jaya di masa-masa para sahabat. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim." Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi tarda lahum. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Allah ridhoi. Kemudian Allah lanjutkan, wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan.
Allah tukar keadaan mereka menjadi aman sentosa. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Akan tetapi semua itu akan terwujud kalau mereka itu hanya menyembah kepadaku dan tidak melakukan kesyirikan dengan sesuatu apapun. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Dan barang siapa yang kufur setelah hal tersebut, maka merekalah orang-orang yang fasik. Maka jamaah sekalian, ayat ini dengan sangat jelas sekali mengabarkan kepada kita bahwasanya satu-satunya solusi, satu-satunya jalan yang harus dititi oleh kaum muslimin agar bisa mengembalikan kejayaan Islam adalah dengan kembali kepada ajaran Islam yang benar, kembali berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana pemahaman para salafun salih rahimahumullah ta'ala. Islam akan kembali tegak dengan kita menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka jemaah sekalian, bagaimana mungkin agama ini akan kembali jaya jika masih banyak orang yang kemerdekaan berpikirnya telah terbunuh? Jika masih banyak di antara kaum muslimin yang diperbudak oleh barang-barang yang tidak berakal, diperbudak oleh batu, oleh pepohonan, oleh kuburan. Bagaimana mungkin ketentraman negeri akan kita raih jemaah sekalian jika masih banyak di antara kaum muslimin yang seluruh keberuntungan hidup dan kesialannya ia gantungkan kepada benda-benda mati seperti jimat dan keris? Maka jemaah sekalian, bagaimana mungkin kemuliaan kaum muslimin akan kembali kita raih jika masjid-masjid hanya unggul kemegahan fisiknya saja, namun kosong melompong jamaahnya? Maka inilah kondisi kita kaum muslimin. Kondisi ini merupakan kondisi yang tentu perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Dengan kembali kita hidupkan masjid-masjid kita, kita ramaikan majelis-majelis ilmu kita amalkan apa-apa yang Nabi ajarkan sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran ataupun melalui sunnahnya alaihi wassalatu wassalam. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi ta'ala faqad fazal muttaqun. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in istansarukum fid din fa 'alaykumun nasr. Jika mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam urusan pembelaan agama, maka kalian wajib hukumnya memberikan pertolongan kepada mereka. Maka jemaah sekalian, kita berkewajiban membantu saudara-saudara kita yang tengah ditimpa musibah di Palestina sana, menurut kemampuan kita masing-masing. Adapun bagi kita yang tidak memiliki kemampuan kecuali doa, maka janganlah pelit untuk mendoakan saudara-saudara kita. Tangan kita tidak sampai ke sana, badan kita tidak sampai ke sana, mungkin juga harta-harta kita tidak sampai ke sana, maka jangan biarkan doa-doa kita juga tidak sampai ke sana. Maka jemaah sekalian, jangan sekali-kali kita menganggap remeh bantuan sebuah doa. Kita lihat dalam sejarah betapa banyak pasukan-pasukan raksasa yang hancur berkeping-keping dengan rintihan doa seorang hamba Allah di sepertiga malam yang terakhir. Maka jemaah sekalian, ketahuilah bahwasanya doa memiliki kekuatan yang teramat besar. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu, Maha kuasa untuk menolak setiap bahaya yang mengancam hamba-hambanya. Allah Maha mampu dan Maha kuasa untuk membelokkan setiap peluru agar tidak mengenai tubuh-tubuh saudara kita di Palestina sana. Allah Maha mampu juga untuk menghancurkan negara Yahudi sebelum mereka menghancurkan Masjidil Aqsa, sebelum mereka menghancurkan Al-Quds dan Palestina. Maka jemaah sekalian, melalui mimbar yang mulia ini, di hari yang mulia ini, ya, kembali kita ingatkan kepada kita semua untuk menyelipkan satu atau dua di antara doa-doa kita untuk mereka, saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina sana,
Semoga dengan perantara wasilah doa kita, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan rasa aman, kembali memberikan ketenangan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, kepada saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina sana. Allahumma shalli wa sallim rahimakumullah ala al-hadi al-bashir was-sirajil munir kama amarakum bidzalika al-latiful khabir. Faqala min muhkami tanzilih inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa wahid Allahumma sufufahum wa ajmi' kalimatahum ala al-haqqi ya rabbal alamin. Allahumma 'alaika bihim fa innahum la yu'jizuna. Allahumma ahsihim 'adada waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada. Allahumma anzil 'alaihim wa 'ala man 'awanahum ba'saka alladhi la yuraddu 'anil qawmil zalimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin fi Filastin. Allahumma saddid sahmahum wa wahid sufufahum wajma' kalimatahum 'alal haqqi ya hayyu ya qayyum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.